Selamat malam untuk Anda Smart Listeners di manapun Anda berada. Hari ini ada satu hal yang spesial di mana biasanya saya hanya bersama dengan founder and master teacher of TML, Theo Centric Motivation and Leadership, Rep Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, Director of Capstone Asia Servitama dan juga CSA. Tapi hari ini kita tidak hanya berdua. Nah, hari ini ada yang spesial. Saya bersama dengan beberapa CTMers ternama dan beliau-beliau ini akan sharingkan apa dan bagaimana yang mereka rasakan sehubungan dengan tema besar kita pada malam hari ini, SDM Indonesia Tangguh di Tengah Krisis. Tapi jangan lupa, saya terlebih dahulu harus menyapa host tuan rumah saya malam hari ini. Tentu saja tidak lepas dari kehadiran suksesor TML, Director of Capstone Asia Servitama dan CSA, Pak Eloy Zalhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daril, dan seperti biasa saya menyapa good morning, good morning, good morning. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama. Dan kebetulan tentunya sudah hadir melengkapi perbincangan kita malam hari ini yang akan menyapa semuanya. Ada Bapak-Bapak CTMers perwakilan Angkatan 5 tahun 2022. Ini mohon izin saya perkenalkan dari yang ada di sebelah kiri saya dulu ya. Ada Pak Ahmad Sarkowi CTM. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam dan tetap semangat Mas Daril, Pak Eloy, dan semua smart listeners. Dan ya, sudah hadir pula Pak Bastian Prasetyo CTM. Pak Bastian, apa kabar? Semangat pagi. Selamat malam Mas Daril, tetap semangat. Pak Eloy dan smart listener semua, beserta sahabat PML. Saya Bastian Prasetyo, CTM dari batch kelima tahun 2022. Saya seorang profesional coach dan trainer, saat ini berdomisili di Jawa Timur. Oh, wow. Semangat dan pasti bisa. Pasti bisa. Baik, terima kasih. Dan juga turun ke bawah di layar monitor saya sudah ada Pak Arianto CTM. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam dan tetap semangat pagi Mas Daril, Pak Eloy, dan semua smart listener beserta seluruh sahabat ML dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Arianto CTM, Certified Theocentric Motivator batch 5 tahun 2022. Saya saat ini masih bekerja sebagai Kepala Divisi Marketing di PT Maybank Indonesia Finance. Tetap semangat dan pasti bisa. Wow, pasti bisa. Baik, baik, baik. Nah, nama yang satu ini seringkali bergabung ketika saya dan juga Pak Eloy itu bersiaran ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan semuanya juga bergabung tapi tidak berkomentar. Yang satu ini seringkali memberikan repeat comment atau komentar yang berulang-ulang ya. Pak Paulus Gunawan CTM. Selamat malam Pak Paulus. Oke, selamat malam dan tetap semangat pagi Mas Daril. Yes. Hai semua smart listener, sahabat TML sekalian. Saya Paulus Gunawan CTM. Saya adalah seorang agency director dari Prudential Indonesia dan juga seorang professional trainer ada di Jakarta. Salam sehat selalu, tetap semangat, let's grow and make a difference. Yes, let's go and make a difference. Luar biasa quote-quote-nya hari ini loh ya. Dan yang terakhir, nah ini kalau saya tumbuhin sama nih bentukannya di sini nih. Saya nggak tumbuhin, saya crop. Cuman Pak Elo yang punya kumis di sini. Ini sama juga dengan sosok seorang Pak Ahmad Mujaini. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam dan semangat pagi Mas Daril, Pak Elo, semua smart listener dan sahabat ML. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujaini. Saya sekarang branch manager Indosat Already Hutchinson di Aceh. Tetap semangat, pasti bisa. Yes, tetap semangat, pasti bisa. Wow, ini edisi spesial seperti itu. Jadi kalau Anda tampil mendengarkan kami di kanal YouTube Smart FM, ini memang agak penuh ya frame-nya ya. Karena menghadirkan beberapa CTMers yang telah berhasil melewati berbagai ujian, tantangan, insight, pembelajaran sekaligus motivasi-motivasi yang based on leadership bersama dengan Pak Eloy Zalhu. Generasi yang kelima atau batch yang kelima tahun 2022. Saya juga nggak tahu nih kira-kira apa dan bagaimana pertimbangannya kok Pak Eloy menghadirkan 5 orang yang memang layak untuk bersama dengan kita malam hari ini. Saya mau tanya nih ke Pak Eloy, singkat saja Pak Eloy untuk bisa mengawali sesi pertama tentang CTM itu apa sih dan kenapa kok Pak Eloy memberikan sertifikasi CTM, itu tujuannya apa Pak Eloy? Singkat saja Pak Eloy. Yes, sebelum saya ke sana izin tadi Pak Sarkowi agak gantung perkenalannya karena ini keren banget nih. Pak Sarkowi 30 detik, silakan Pak Sarkowi. Baik, tadi saya terlewat untuk memperkenalkan diri ya Mas Daril ya. Oke, baik, perkenalkan saya Ahmad Sarkowi, biasa dipanggil Sarkowi CTM ya.
Certified Theocentric Motivator Batch 5 tahun 2022. Oke. Saya seorang abdi negara Hmm. dengan jabatan sebagai Hakim Pengadilan Agama. Saat ini saya diberi amanah untuk mengemban tugas sebagai seorang wakil ketua Pengadilan Agama Rantau berlokasi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Selalu semangat, pasti bisa. Yes, terima kasih Pak Ahmad Sarkowi CTM ya. Ayo Pak Eloy, apa alasannya nih Pak Eloy menghadirkan ini? Dan singkat dong tentang CTM sudah sampai batch yang kelima. Nah, ini dia Mas Daril. Kita mendengar baru perkenalan saja, kita semua sudah terinspirasi. Itu alasan yang pertama. Kenapa ada yang namanya CTM? Karena para mitra ini itu kemudian mau bergabung dan menyebarluaskan pembelajaran TML, Theocentric Motivation and Leadership. Dan ini dari berbagai suku, agama yang berbeda, ya kan ya, dan di seluruh Indonesia. So sharing TML itu yang kita harapkan. Kita juga punya komunitas daripada berjalan sendiri-sendiri, mendingan kita rame-rame. Karena satu lidi gampang dipatahinnya, Mas Daril. Betul. Kalau lidi ini digabung, Pak Muja ini ada di Aceh, Pak Arianto ada di Jakarta. Ada di berbagai tempat, tapi kita sering ngumpul lewat media, lewat Zoom seperti ini. Dan yang terakhir adalah tentu saja kita bicara juga ada bisnis, ada source of income di dalamnya supaya Indonesia 10 kali lebih baik. Amin. Baik. Ini baru 5 aja udah kayak begini ya atmosfernya ya, semangat, positif, punya value. Seperti saya bilang tadi Pak Eloy ya, kalau kumpul dengan orang-orang yang visi misinya sama tuh enak gitu lah. Tapi ternyata di balik apa yang dilakukan oleh Pak Eloy Zaluku dan juga tim, sehingga dalam tanda petik ya menghasilkan atau create orang-orang yang punya value, sehingga mereka tuh paham tentang motivasi dan juga theocentric leadership itu seperti apa. Nah, nanti kita akan ajak Anda untuk masing-masing, saya mohon izin ke Pak Ahmad Sarkowi, Pak Arianto, Pak Bastian, Pak Paulus Gunawan, Pak Ahmad Mujaini, itu memberikan kutipan inspirasinya. Nah, seperti apa sih? Malam hari ini akan terasa lebih hangat karena Jakarta sedang diguyur hujan. Nanti kita break sebentar. Yang mau ngopi, yang mau ngeteh, silakan. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Buat Anda, para CTMers lainnya yang sudah pernah bergabung di batch 1 sampai dengan 4, silakan berkomentar. Ini ada sahabat-sahabat kita semuanya yang akan memberikan kutipan inspirasinya. So, we'll be right back. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Anda masih terus bersama kami dalam program Special Edition Smart Motivation ya. Mohon izin ya Pak Eloy, saya bilang Special Edition karena hari ini kita akan coba melihat dari perspektif yang berbeda-beda karena setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda pastinya tentang satu hal yang sekarang ini menjadi problematika dari masyarakat Indonesia tentang SDM.
SDM Indonesia tangguh di tengah krisis memang diperlukan. Tapi bagaimanakah peran TML itu memberikan kontribusi? Nah, ini baru 5 loh sebetulnya sosok-sosok yang sudah berkontribusi dan siap untuk mendedikasikan dirinya kepada masyarakat Indonesia. Saya rasa belum cukup karena potensi dari masyarakat Indonesia untuk bisa bergabung dengan bagian keluarga besar TML atau menjadi CTMers juga masih sangat besar. Nah, untuk itulah saya coba mengajak Anda untuk mendengarkan apa sih sebetulnya konsep-konsep yang menjadi sebuah inspirasi tersendiri. Karena tadi Pak Eloy mengatakan TML itu sebetulnya adalah sarana untuk sharing, sarana sebagai bagian dari komunitas, dan juga bisnis atau source of income. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Kita masih punya banyak PR. Betul Pak Eloy? Sedikit komentar singkatnya Pak Eloy. Lanjut. Oh, lanjut nih. Langsung nih. Oke. Kayaknya udah nggak sabar teman-teman Iya. ini mau ngomong apa. Pasti penuh inspirasi Mas Daril. Pak Ahmad, Pak Arianto, Pak Basian, Pak Paulus, Pak Ahmad. Ini PR saya banyak hari ini ya. Pak Eloy jarang ngomong kan. Oke, fine. Kita akan dengarkan masing-masing memberikan satu kutipan inspirasi. Mohon izin, saya akan tentukan terlebih dahulu siapa-siapa saja. Saya akan mulai dari Pak Bastian. Pak Bastian, mohon izin Pak, kami ingin dengar kutipan inspirasi dari Pak Bastian beserta penjelasan singkatnya. Silakan Pak Bastian. Oke, Mas Daril. Ya, jadi saya terkesan dengan sebuah kalimat yang tertulis di buku An Invitation to TML, halaman 36, Ya. karya Master Teacher Eloy Zalukhu, yang tertulis sebagai berikut, Mas Daril. Tuhan senang memakai orang-orang sederhana dan berkekurangan, karena ketika orang-orang itu berhasil melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, semua orang akan tahu bahwa bukan orang itu yang hebat, melainkan Tuhanlah yang hebat. Penjelasannya begini, Mas Arif. Yang pertama, menjadi seorang CTM adalah sebuah tugas mulia yang betul-betul mengandalkan lutut. Maksudnya apa sih? Artinya selain kita memperlengkapi diri dan expert dalam bidang tertentu, kita harus membangun spiritual dan kedekatan pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika apa yang kita sampaikan itu bisa menginspirasi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik, maka pujian dan apresiasi itu kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yes. Kenapa? Karena hidup di tengah zaman dan budaya popularisme yang sekarang ini tantangan sangat sulit untuk melawan keinginan menjadi terkenal. Itulah esensi dari motivasi berdasarkan teosentris. Begitu Pak Paulus ya, setuju ya? Nah, yang kedua Mas Eril, karena dilandasi spiritual yang harus benar, apapun agama atau kepercayaan kita, maka otomatis hal ini juga membangun identitas kita sesuai dengan calling dan panggilan hidup kita. Jadi hal ini menuntut kita membangun attitude atau sikap positif yang selaras dengan identitas kita. Smart listeners, nah, tolong perhatikan. Apapun panggilan kita, pekerjaan atau profesi apapun yang kita lakukan sekarang, harus dibarengi dengan identitas diri yang kuat, yaitu cara kita memandang diri kita. Dan ini akan muncul terlihat jelas dalam perilaku kita. Sehingga ketika orang lain melihat buah dari perkataan, akan melihat juga dari pekerjaan atau tindakan kita. Tanpa sikap yang baik, tidak akan mungkin ada hasil yang baik. Yes. Aset yang paling berharga yang kita miliki saat ini adalah sikap positif. Intinya adalah sikap Anda hari ini akan menentukan sukses Anda di hari esok. Begitu Mas Daril. Wow, luar biasa. Intinya adalah sikap Anda hari ini menentukan sukses Anda di hari esok. Oke, boleh tepuk tangan nggak? Ayo, kasih semangat nih. Pak Bastian pertama ya. Terima kasih Pak Bastian, inspirasinya sangat luar biasa. Tapi saya mau dengar yang berikutnya nih. Saya nggak mau lama-lama karena ini banyak sekali insight-insight yang bagus ya di malam hari ini. Mohon izin untuk Pak Ahmad Sarkowi CTM. Yuk, monggo Pak. Siap. Kutipan inspirasi ya, beserta penjelasan singkatnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Daryl. Kutipannya inspirasi yang bisa saya bagikan malam ini adalah sebuah kalimat dari Mahatma Gandhi yang bunyinya seperti ini: setiap orang adalah produk dari pikirannya. Ia menjadi seperti apa yang ia pikirkan. Nah, kenapa saya tertarik dengan quote ini? Karena sejak remaja dulu ada sebuah hadis qudsi ya. Hadis qudsi sendiri adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, namun disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan merupakan sebuah hadis. Yang selalu saya ingat, yang kira-kira bunyinya seperti ini, dalam bahasa Arab ya, ana inda dhanni abdi bi, yang artinya, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku.
Jadi quote Mahatma Gandhi ini sejalan dengan hadis yang saya bacakan tadi. Oke. Gandhi menggunakan kata pikiran, sedangkan hadis tadi menggunakan kata prasangka. Namun keduanya memiliki kesamaan pengertian, yaitu tentang cara pandang, pola pikir, dan respon seseorang menghadapi sesuatu yang dialaminya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kita harus bersikap positive thinking, husnuzon. Ada sebuah kisah nyata ya, saya kaitkan sedikit. Kisah seorang pianis berasal dari Korea Selatan, bernama Hee Ah-lee. Saya kira Mas Daryl pernah lah mendengar kisah ini. Yes. Dengan keterbatasan fisik yang ia miliki, ia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang terlahir dengan penuh kesialan lah. Betul. Atau bahkan mungkin merasa mendapat hukuman atau sial dari Tuhan. Ya. Terlahir dengan kondisi jari tangan yang hanya 4. Betul. Ya, dia hanya memiliki jempol dan kelingking di tangan kanan dan kirinya. Kaki pada bagian lutut pun memiliki kelainan sejak lahir bawaan, sehingga pada usia 3 tahun dia harus diamputasi. Bahkan kinerja otaknya sendiri itu sangat terbatas. Dokter bilang, kalau saja Lee itu mengingat ya 5 menit saja susunan nada ataupun lirik lagu, maka otaknya akan semakin tidak berfungsi. Namun apa yang terjadi? Dengan pola pikir yang positif, husnuzon, berbaik sangka kepada Tuhan, dia yang mengatakan seperti ini. Melalui 4 jari ini, Tuhan memberi saya misi untuk menginspirasi banyak orang. Saya selalu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menggunakan saya dengan caranya. Jika saya memiliki 10 jari tangan lengkap, mungkin saya menjadi pianis yang biasa-biasa saja. Nah, pola pikir yang seperti inilah ya yang membuat Lee mampu melampaui keterbatasan fisiknya dengan terus berlatih sekeras mungkin sehingga ia dapat menjadi inspirasi banyak orang di dunia ini. Jadi, anggaplah diri kita baik-baik saja dalam kondisi apapun, sehingga kita akan baik-baik saja seperti anggapan kita sendiri tersebut. Selalu berhusnuzon. Demikian Mas Daryl. Keren. Ini sekaligus membuktikan bahwa theocentric motivation and leadership itu lintas agama ya, lintas budaya, dan ini sangat general. Jadi tidak hanya yang beridentik dengan agama atau suku atau bahkan mungkin juga ras tertentu, tapi semuanya bisa mempelajarinya kok. Oke, mungkin saya boleh menambahkan ya sedikit Pak Ahmad Sarkawi ya, kalau 4 jari tadi digunakan untuk membuat satu dedikasi dalam sebuah penampilan panggung, akan menjadi sebuah bijaksana ketika 1 jari kita menunjuk ke arah visi misi hidup dan 4 jari yang tertekuk ini menunjuk ke arah diri kita. Coba Anda bisa nggak seperti itu? Analogi seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke cukup nih, Mas, cukup waktunya. Siapa ya? Saya coba pilih ke Pak Muja. Pak Ahmad Mujaini, boleh. Silakan Pak Ahmad Mujaini. Bagaimana kutipan inspirasi dan penjelasannya? Monggo. Oke, kutipan inspirasi saya malam ini saya ambil dari kalimat dari bukunya Pak Eloi Zaluhu tentang sikap positif, Mas Daryl. Mohon seluruh smart listener dan sahabat TML fokus, konsentrasi, dengar baik-baik. Ini bagus dan penting sekali. Sikap positif merupakan titik awal sekaligus faktor utama dalam perjalanan meraih hasil terbaik dalam karir, bisnis, dan keluarga. Jadi, sikap adalah respon pada suatu situasi dan respon tersebut didasarkan atas pilihan Anda. Sikap Anda akan mempengaruhi bagaimana Anda berperilaku. Dan itu membentuk cara pandang orang lain terhadap Anda. Ketahuilah bahwa ada orang-orang yang mengamati Anda setiap waktu. Begitu Mas Daryl. Wow, ketahuilah ada yang mengamati Anda setiap waktu dengan apapun yang Anda lakukan ya. Wah, benar sekali Mas Daryl. Ini betul-betul membangkitkan semangat setiap smart listener yang dengar ya, khususnya di tengah-tengah kondisi ekonomi yang lagi menantang saat ini ya. Dan ini para CTMers memang selalu penuh inspirasi, seru. Tapi terbatas waktu Pak Eloi, mohon izin saya tampilkan 3 dulu ya. Nanti untuk Pak Paulus Gunawan sabar, Pak Arianto ini kayaknya udah harap-harap masih saya kapan disebut ya Mas Daryl ya. Sabar Pak Arianto. Nanti kita ada waktunya. Kita break dulu agar lebih membuat suasana hangat. Nah, buat Anda smart listeners yang mau berkomentar, silakan kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa coba komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Line komunikasi WhatsApp sudah kami buka juga di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Motivation
bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, edisi kompilasi bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan 5 orang CTMers untuk batch yang kelima tahun 2022. Nanti kita akan coba ajak Pak Eloy untuk jujur ya, apakah mungkin ada kesempatan untuk batch yang ke-6, ke-7, dan seterusnya. Karena kalau 5 orang untuk menangani Indonesia kayaknya masih terbilang sangat kurang ya, dari sekian banyak populasi masyarakat Indonesia yang juga sebetulnya butuh satu pengayaan, inspirasi, dan juga apapun yang menjadi pengayaan dalam kehidupan dia dan juga keluarganya. Nah, ini kita akan tayangan spesial beberapa inspirasi dan kutipannya. Kalau tadi sudah 3, saya berikan kesempatannya. Nah, ini saya melihat tadi ada yang berharap-harap cemas. Ya udah, saya tunjuk langsung deh memberikan kutipan, inspirasi, dan juga pencerahannya. Silakan, monggo Pak Arianto. Terima kasih Mas Daryl. Oke. Kutipan inspirasi saya malam ini tentang leadership. Jadi saya ambil dari buku TML bab ke-25, yaitu definisi kepemimpinan versi theocentric dan transformational leadership. Rekan-rekan pendengar, smart listener, dan sahabat TML semuanya, kalimat berikut ini benar-benar very inspiring bagi kita. Yuk, mari kita simak ya. Kepemimpinan adalah respon terhadap panggilan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pengaruh positif dan menjadi agen perubahan atau agent of change. Mulai dari mengembangkan potensi terbaik dari orang-orang yang ada dalam lingkup pengaruh kita sebagai pemimpin. Sehingga orang-orang tersebut meraih visi yang diyakini bersama. Hal ini dilakukan secara terencana, dibalut oleh teladan karakter, yaitu rendah hati, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian. Nah, smart listener dan sahabat TML, dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan misalnya, kita ambil contoh kecil deh di divisi sales dan marketing. Kita terkadang mendengar istilah manajer itu tugasnya adalah memanage people atau mengatur timnya. Kemudian biasanya manajer atau sales leader meminta angka penjualan dari timnya sesuai target perusahaan. Kan begitu ya? Nah, kalau di divisi marketing dan sales, tujuan kan biasanya sama tuh, ujung-ujungnya kan jualan. Tapi kalau di TML, kita diajarkan proses mencapai tujuannya yang berbeda. Nah, dalam TML, Theocentric Motivation dan Leadership, dikatakan bahwa jika kita terpilih sebagai seorang pemimpin, maka kita diminta untuk bersedia memberikan pengaruh positif. Kemudian kita diminta bersedia mengembangkan potensi terbaik dari para individu yang ada di tim kita. Misalnya nih, yang tadi di divisi sales dan marketing, berarti kita sebagai sales leader diminta bersedia dan harus mampu mengembangkan anggota tim sales kita satu persatu, supaya mereka menjadi sales terbaik dengan produktivitas yang tinggi. Jika hal ini berhasil, tentu target perusahaan pasti otomatis akan tercapai. Demikian Mas Daryl, terima kasih.
Ini udah mulai kebakar ya sebenarnya semangat untuk bisa menghasilkan SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis ya. Iya, Kalian tuh betul. walaupun berat ya Pak Arianto ya, tapi ya coba jalani bersama ya. Karena ibarat sapu lidi, kalau cuma 2 atau 3 ya ditekuk juga patah. Tapi kalau semuanya melakukan sebuah kompilasi, ya sudah. Dan ini sebenarnya PR berat juga untuk Pak Eloy Zaluku dan juga kenalnya beliau untuk melahirkan kembali para City Emers yang handal berikutnya. Baik, baik. Dan ini yang terakhir, saya nggak mau berlama-lama karena beliau ini seringkali memberikan statement, memberikan komentar positif ketika saya dan juga Pak Eloy Zaluku siaran di kanal YouTube. Bahkan saya baru tahu, oh ini sosok beliau rupanya. Ayo, langsung saja dengan penuh inspirasi melalui kutipan-kutipannya, saya mohon izin ke Pak Paulus Gunawan CTM. Oke, Silakan Pak Wak. terima kasih Mas Daril, Smart Listener dan sahabat TML. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis. Saya ada sebuah kutipan yang saya harap, saya pikir, saya rasa pasti bisa menginspirasi kita, yaitu tentang determinasi. Nah, determinasi itu adalah sebuah keteguhan hati untuk terus berjuang melangkah maju guna mencapai suatu visi, sekalipun menghadapi berbagai kesulitan yang hampir tidak mungkin dilewati. Nah, begini Mas Daril, seperti Listener dan sahabat TML sekalian, kita sudah masuk dalam kuartal yang keempat saat ini. Betul ya, tidak tinggal 3 bulan lagi atau tepatnya tinggal 73 hari lagi Mas Daril, kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Cepat sekali waktu berlalu. Saya yakin di awal tahun kita banyak sekali yang menetapkan sebuah resolusi pribadi atau goal-goal pribadi, bukan? Khususnya tenaga-tenaga pemasar, sales dan sebagainya sudah punya target penjualan. Nah, kan begini problemnya. Sudah sampai di mana kita dari resolusi atau target kita sendiri tadi itu? Apakah kita sudah lemes atau kami semangat mengejar? Nah, disinilah kita membutuhkan determinasi. Sebuah keteguhan hati untuk terus melangkah mencapai visi atau tujuan kita tersebut. Masalahnya kan begini, bagaimana saya bisa punya keteguhan hati? Ini berkaitan dengan 2 hal yang sangat erat, yaitu why and who. Why? Mengapa saya buat resolusi itu? Dan who? Untuk siapa resolusi itu saya buat? Nah, Tuhan menciptakan manusia dan membekali dengan daya kreatif. Jika kita memiliki keteguhan hati dan determinasi, kita pasti bisa menemukan solusi-solusi kreatif dalam menghadapi berbagai segala tantangan yang muncul dan mencapai visi atau tujuan kita. Tetap semangat. Wow, amazing. Mas Gunawan, terima kasih banyak. Ini kalau saya coba mengutip sedikit statementnya Pak Paulus tadi, ada kata-kata kreatif ya. Kreatif itu kan based on awalnya dari sebuah ide. Hasilnya kreativitas. Naik lagi ke step berikutnya adalah sebuah inovasi. Nah, saya melihat perbincangan hari ini dengan ide kompilasi ini adalah ide kreatif dari timnya Pak Eloy. Sorry Pak Eloy, sebelum Pak Eloy mengomentari semua inspirasi yang diberikan oleh Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Arianto, Pak Paulus Gunawan, dan Pak Ahmad Mujaini. Gimana sih ceritanya bikin konsep kayak gini? Awalnya tuh gimana Pak Eloy? Saya mau berikan tepuk tangan dulu dong untuk sahabat-sahabat Indonesia ini. Keren banget. Karena gini ya Mas Daril dan Smart Listeners, sahabat TML dimanapun berada. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya itu diberikan kesempatan untuk bermitra dengan rekan-rekan yang hebat ini. CTM itu talent pool, Mas Daril. Ini adalah kumpulan orang-orang hebat. Tetapi tadi kalau kita lihat dimulai dari pertama banget, Pak Bastian berbicara mengenai Tuhan, itu senang sekali menggunakan umatnya yang sederhana dan berkekurangan. Itu keren loh. Smart Listeners tolong dengerin ya. Kalau inspirasi itu saja bisa ditangkap, siapapun Anda tuh pasti tetap mau memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. SDM mulai dari level yang terendah sekalipun. Kenapa? Karena apa? Anda tidak berjuang sendirian. Nah, itu teosentrik tuh. Lalu Pak Sarkowi, ini Pak Hakim, ini nih memberikan inspirasi yang begitu dahsyatnya. Berbicara mengenai the power of mind, berbicara tentang berprasangka baik. Ini kalau kemarin kami training 4 hari, kami sebutnya Pak Ustadz ini. Karena memang besarnya di pesantren dan punya hati untuk SDM Indonesia. Dan teman-teman ini ya, itu bahkan rela memberikan waktunya. Bahkan untuk teman-teman yang saat ini belum mampu untuk membayar apapun. Jadi kita itu ada tiga lembaga Mas Daril, namanya TML Community.
Ini pro bono, ini untuk teman-teman yang bayar semampunya. Kenapa? Ini sedekah ilmu kita untuk Indonesia. Tentu di atasnya ada namanya CSA. Ini untuk UKM, karyawan-karyawati UKM, karena di tengah-tengah Indonesia yang menghadapi krisis global seperti ini, UMKM kita harus diberdayakan. Dan teman-teman ini dengan berbagai macam ilmu dan pengalaman siap untuk memberikan kontribusinya. Nah, baru di atas namanya capstone. Itu kita melayani BUMN, perusahaan nasional dan multinasional. So, siapapun yang mendengar kita malam hari ini, di tengah-tengah krisis global yang sedang terjadi, alhamdulillah, Indonesia resiliennya bagus banget. Tapi harus berpegangan tangan. Ayo bersama dengan para CTMers dan TML. Kita bangun Indonesia menjadi 10 kali lebih baik. Oke, baik ya. Pak Eloy, mohon izin. Oh ya, Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Paulus Gunawan, Pak Arianto, dan juga Pak Ahmad Mujahidin. Kayaknya nggak fair ya kalau misalnya hanya Pak Ahmad, Pak Bastian, Pak Arianto, Pak Paulus, Pak Ahmad yang Mujahidin yang ngasih inspirasinya aja. Yuk, kita sama-sama minta kesediaannya Pak Eloy. Yuk, kasih kutipan inspirasi dan juga penjelasannya. Mendadak nih, on the spot. Ini hal kayak gini yang bikin orang gemeteran nih. Ayo Pak Eloy, di 3 menit sebelum kita break. Monggo. Saya itu akan mengembalikan kepada apa yang menjadi misi dari perjuangan kita bersama. Karena teman-teman TML practitioners, rekan-rekan CTM, totalnya semua ada 50 sekarang Mas Daryl. Yes. Ini juga sedang mendengarkan kita. Jadi saya mau membawa kita kepada apa sih yang menyatukan. Misinya sederhana, yaitu bahwa CTM dan TML hadir untuk menolong individu menemukan 3P, Mas Daryl. P yang pertama adalah purpose, tujuan hidupnya apa. P yang kedua adalah potensi, apa sih bakat, apa sih kekuatan terbaiknya. Dan kalau ketemu purpose dan potential, maka nanti akan bekerja dengan penuh passion. Nggak ada lagi orang yang bangun pagi lalu ngomong begini, ya kerja lagi. Itu masalah dunia. Dan kita mau bersama-sama nih, dari hasil penelitian Gallup yang mengatakan hanya 3 dari 10 orang yang bangun pagi dan memberikan pekerjaan terbaiknya. Come on. Kalau kita bisa membantu 5 dari 10 orang, makin jadi bangsa ini. Nah, nanti kalau udah ketemu 3P, maka orang-orang ini akan apa? Naik ke level berikutnya. Berlatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Untuk apa? Hasil yang 10 kali lebih baik. Perhatikan kalimat yang terakhir. Demi kesejahteraan bersama. Now, demi kesejahteraan bersama tidak semua orang punya. Hanya pemimpin sejati yang punya kalimat itu, Mas Daryl, bahwa aku ada di sini bukan untuk diriku sendiri. Saya selalu mengatakan, ketika seseorang lupa tujuan dia dilahirkan di muka bumi, pasti dia salah jalan. Nah, itulah pekerjaan kita. Di tengah-tengah begitu banyak informasi atau noise tanpa esensi, kami selalu mengatakan begini, pick up the mic and speak. Ambil mic-nya, berbicaralah, karena dunia perlu mendengarkan TML melalui seluruh CTM. Jadi Mas Daryl bergabung di batch yang berikutnya. Yes, oke, baik. Kita perlu break sebentar, tapi saya mau menyapa dulu yang sudah memberikan komentarnya. Ini ada Pak Rudi Silalahi, SDM Indonesia tangguh with TML and CTMers. Oke, baik. Nah, nggak lengkap rasanya kalau nanti di sesi terakhir kita tidak minta juga kesediaan dari para CTMers ini untuk memberikan closing statement-nya ya. Karena saya yakin closing statement ini biasanya itu ada efek efek naik dan juga efek turun. Banyak orang yang lebih mengingat di awal dan juga di akhir. Nah, sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan baik Pak Ahmad Sarkowi, Pak Bastian Prasetyo, Pak Paulus Gunawan, Pak Arianto, dan juga Pak Ahmad Mujahidin, mudah-mudahan closing statement di sesi terakhir nanti mampu memberikan insight dan juga penyadaran. Paling tidak, kita masyarakat Indonesia yang tengah dalam keadaan krisis dan dalam keadaan labil ini bisa kembali speak up, bisa kembali bangkit untuk menjadi SDM Indonesia yang tangguh, apalagi di tengah krisis. Amin. Yuk sama-sama kita aminkan. Sesaat lagi, bagaimanakah statement closing-nya? Kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Terima kasih Anda terus bersama dengan kami Smart Listeners yang menyaksikan kami baik di kanal YouTube maupun juga di streaming dan juga di Juk Smart FM di 10 kota besar di Indonesia pastinya. Semoga hari ini Anda bisa terbakar semangatnya ya dengan kutipan-kutipan statement yang inspirasional banget dari Pak Ahmad Sarkowi, Pak Paulus Gunawan, Pak Ahmad Mujaini, Pak Arianto dan juga Pak Basir Prasetyo ditambahkan tadi oleh Pak Eloy Zaluhu, Master Teacher of TML. Dan dengan harapan dari apa yang disampaikan itu memberikan kontribusi positif berupa penyadaran akan pentingnya. Ini satu statement yang sering saya ingat ketika Pak Eloy membuka. Awal-awal saya kenal dengan Pak Eloy itu, beliau mengajak saya untuk kenali dulu untuk apa Anda dilahirkan. Membawa misi apa sih Anda ke dunia ini. Nah dari situ Anda tahu berikutnya adalah langkah-langkah ke depan yang harus Anda lakukan. Ya Pak Eloy, ya saya masih ingat pertama kita ketemu itu yang ditanamkan dalam pikiran saya. Oke, saya mohon izin komentar yang sudah masuk ini dari Pak Martin di Jakarta Utara, kompilasi yang sangat luar biasa. Kalau bisa bikin edisi seperti ini dalam edisi spesial untuk menyemangati para CTMers dan juga calon CTMers yang lainnya. Komentarnya Pak Eloy silakan. Langsung kita iakan, tunggu tanggal mainnya. Yeay! Baik. Ini dari 0812 1218 sekian. Kenapa harus batch yang kelima sih? Kemana batch 1 dan keempatnya? Kok tidak dihadirkan Pak Eloy? Ayo. Jadi begini, rekan-rekan kita yang baik hati baru lulus September bulan lalu. Nah, kita kan harus memperkenalkan ke Indonesia. Dan sebenarnya totalnya ada 13. Yang mendaftar banyak, yang diterima baru 13. Nah, tapi kalau 13-nya semua diajak di sini, ya nggak cukup layarnya, waktunya nggak cukup. Nah, sementara batch-batch yang sebelumnya sudah pernah saya ajak, bahkan ada yang berkali-kali. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Kemudian satu lagi nih. Oh, ini menanyakan begini, Pak Ridwan. Kalau Pak Ridwan bilang begini, Pak Eloy untuk menjadi CTMers itu syarat dan ketentuannya seperti apa ya? Silakan ditanyakan melalui nomor HP yang ada di spot tadi itu. Tapi izin saya bisa sebutkan kalau memang sedang bisa menulis di 0813 983 98127 ya. Itu silakan langsung ke sana. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Eloy Zaluhu. Dan kayaknya waktu kita nggak cukup banyak nih Pak Eloy. Benar juga ya kalau 13 dihadirkan. Kurang waktunya nih ya. Ini pasti harus benar-benar compact banget waktunya. Oke, kalau tadi di awal sudah ada kata-kata inspirasi, kalimat inspirasi yang betul-betul membuat kita tentang pentingnya menghadirkan SDM tangguh di tengah-tengah krisis. Dan TML berperan dalam hal itu. Yuk, kita coba berikan kesempatan untuk masing-masing CTMers memberikan closing statement-nya. Karena saya yakin ini juga boleh dikutip dari pengulangan apa yang disampaikan tadi. Mau merangkum juga boleh dengan semangat yang antusias. Saya coba pilih acak random. Ini saya memulai kepada langganan komentar di kanal itu. Pak Paulus Gunawan.
CTM. Silakan Pak Paulus. Oke, baik. Terima kasih Mas Daryl, sahabat TML dan smart listener sekalian. Untuk SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis. Saya menyapa seluruh kita semua yang mungkin saat ini sedang merasa letih, lesu, lemah, patah semangat karena merasa krisis besar di depan akan terjadi dan saya rasanya tidak bisa apa-apa. Kata saya adalah begini, jangan menyerah, berusahalah lagi, beristirahatlah bila perlu, tapi jangan pernah menyerah. Terima kasih, saya Paulus Gunawan CTM, tetap semangat, let's grow and make a difference. Yes, Thank you. make a difference. Baik, baik. Terima kasih Pak Paulus Gunawan. Yang punya wajah paling sumringah hari ini, nah Pak Arianto, silakan. Terima kasih Mas Daryl. Closing statement saya, karena tadi saya berbicara leadership, saya mencontohkan perusahaan itu divisi sales marketing, jadi saya closingnya juga berbicara mengenai marketing, salesman marketing ya. Jadi gini closing statement saya, dalam dunia sales, tujuan akhir kita pasti penjualan. Tapi bagi sales leader, fungsi utamanya adalah mampu memberikan pengaruh positif hingga salesnya dapat menciptakan angka penjualan terbaik, ini saya garis bawahi, secara berkesinambungan. Jadi mari sama-sama kita terus belajar mengembangkan diri kita supaya kita mampu mengembangkan tim kita. Saya Arianto CTM, tetap semangat dan pasti bisa. Yes, pasti bisa. Terima kasih Pak Arianto. Wow, ini kutipan-kutipannya benar-benar membuat kita sadar ya akan pentingnya kenapa kita tuh hadir ke dunia ini ya. Bebannya banyak, tetapi pasti akan ada jalan bagi siapapun yang berusaha. Ini sama seperti statementnya Pak Sarkowi tadi nih di awal nih. Prasangka baik, ya Tuhan pun akan baik kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Oke, saya mau ke Pak Muja. Pak Ahmad Muja ini, silakan. Ya, thank you Mas Daryl. Smart listener dan sahabat TML, berikut closing statement dari saya. Tanpa sikap yang baik, tidak akan mungkin ada hasil yang baik. Benar? Betul. Kenyataan, aset yang paling berharga yang Anda dan saya miliki adalah sikap positif. Intinya adalah, sikap Anda hari ini menentukan sukses Anda di hari esok. Sikap adalah respon terhadap keadaan dan situasi. Respon adalah pilihan. Maka pilihlah untuk selalu positif. Tetap semangat, saya Ahmad Mujaini CTM, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Yes, pasti bisa. Ini cocok nih komentar closingnya buat dibawa ke era tahun 2024 tentang pilihan ya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya ada Pak, ini Pak Ustadz, Pak Ahmad Sarkowi. Silakan statement closingnya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Daryl, sobat smart listeners dan sahabat ML dimanapun berada. Kalau tadi saya berbicara tentang manusia, setiap orang adalah produk dari pikirannya sendiri ya. Nah, oleh karena itu closing statement saya, mari tentukan cara baru Anda memandang atau menganggap diri sendiri. Cara melihat dunia, cara memandang kesuksesan, mindset atau pola pikir itu membentuk sikap. Sikap merupakan cerminan kepribadian, dan kepribadian menentukan kualitas hidup Anda. Tetap semangat dan luar biasa. Saya Ahmad Sarkowi. Sampai jumpa. Tetap semangat dan luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Sarkowi. Dan untuk memberikan satu statement closing yang terakhir dari para CTMers, monggo Pak Bastian Prasetyo. Ini beliau pasti punya statement closing. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Daryl. Ya, sahabat TML dan smart listeners dimanapun Anda berada. Jadi saya akan berikan closing statement saya sebagai berikut. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan untuk kita semua. Tolong dijawab secara pribadi, ini penting sekali ya. Perhatikan, apa panggilan hidup kita? Yang kedua, mengapa saya dilahirkan? Jadi untuk SDM Indonesia yang tangguh di tengah krisis maksud saya, kita harus temukan dua jawaban penting itu. Kalau Anda belum menemukan dua jawaban itu, Anda harus berproses dan temukan hasilnya, sehingga Anda akan berbuah menjadi pribadi yang lebih baik. 10 kali lebih baik. Saya Bastian Prasetyo, tetap semangat dan menjadi lebih baik.
Yes. Terima kasih, Mas. Wow, keren. 10 kali lebih baik lagi. Wah, mantap, luar biasa ini. Pak Ahmad Sarkowi, terima kasih closing statement-nya. Pak Paulus Gunawan, terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Pak Ahmad Mujahid juga terima kasih. Dan juga Pak Bastian Prasetyo, terima kasih banyak. Tinggal satu statement closing yang harus kita tagih nih. Dari si empunya TML, Motivation. Saya merangkum, Om. Saya merangkum. Monggo, Pak Eloy, silakan. Apapun mau konklusi, Siap. kasih insight, silakan. Terima kasih Mas Daril, selamat malam dan tetap semangat pagi kepada semuanya. Saya mau mengingatkan ada 5 hal yang disampaikan oleh sahabat-sahabat CTM tadi dan bawa itu pulang ya, rekan-rekan pendengar semuanya. Tadi dimulai dari Pak Bastian. Tuhan senang memakai orang-orang yang sederhana dan bahkan berkekurangan. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan aku nggak bisa, nggak ada. Oke. Yang kedua, Pak Sarkowi mengatakan kalau begitu mulai dong dengan positive thinking, berprasangka baik. 2023 katanya gelap, oke. Tetapi sudah ada Tuhan di tahun 2023 dan Tuhan yang kita sembah apapun agama keyakinannya itu baik, maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Pak Muja mengatakan, hey bro, sikapnya, sikap itu bagaimana meresponi keadaan. Sekarang pekerjaan lagi banyak, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak ada kerjaan. Sekarang lagi nggak ada kerjaan, alhamdulillah juga. Kenapa? Itu mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Cari pekerjaan dan pikirkan bisnis yang baru. Jadi sikap adalah pilihan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Arianto, leadership. Segala sesuatu jatuh bangun tentukan oleh kepemimpinan. Jadi belajar untuk memimpin, terutama dalam dunia penjualan. Dan ditutup oleh Pak Paulus Gunawan, determinasi. Kalau lelah, beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk seluruh CTMers yang hadir malam hari ini. Salam semua keluarga. Kami doakan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan ingat, siapapun termasuk saya, Pak Eloy, Pak Ahmad Sarkowi, Pak Paulus Gunawan, Pak Ahmad Mujaini, Pak Arianto, dan juga Pak Bastian Prasetyo, dan calon CTMers lainnya, kita punya misi yang sama dan visi yang sama, yaitu menjadikan Indonesia ini negara yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun, dan hadapi semuanya dengan penuh semangat. Saya Daniel Adam. Saya Eloy Zaluhu. Kami semua mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.